Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti yang sudah kalian lihat di judul dan thumbnail, di sini Mimin akan membahas part 3 dari anime berjudul Tenku Shinpan. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita ke part 3-nya. Nah, di saat Yuri ingin disuntikan racun oleh pria bertopeng ini, Yuri langsung menggunakan kekuatannya untuk bangkit. Dan di saat dia melihat kotak putih yang dikatakan wanita bertopeng tadi, dia langsung membuka kotak itu dan langsung memakaikan topeng itu. Dan di saat Yuri sadar, dia bisa mengendalikan pergerakan manusia bertopeng ini menjadi lambat. Dan sekarang Yuri telah memperoleh kekuatan barunya. Sementara di tempat lain, grup Rika mendapatkan bantuan manusia bertopeng dari Yoshida. Tapi situasi mereka saat ini tidak cukup aman karena mereka telah diincar oleh beberapa petopeng lainnya. Sementara Yuri sendiri, dia mencoba topeng tanpa mulut ini lagi. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di sana ada sesuatu yang bergerak. Dia menjelaskan tentang topeng ini. Ini adalah dunia yang ada di otak Yuri. Dia meminta Yuri untuk tenang. Selain perintah untuk menghancurkan topeng, kesadaran pikiran dan tindakan tidak akan dikendalikan. Dan di sini juga dijelaskan tentang kemampuan calon dewa. Otak Yuri sekarang dipasangi program yang memungkinkan dia bisa menggunakan berbagai kemampuan. Namun kesempatan ini akan dimanfaatkan dan tidur di dalam ingatannya. Dan Yuri sendiri yang harus membangunkannya. Dan ini juga bisa memungkinkan Yuri untuk mengendalikan pengguna topeng lainnya. Dan saat Yuri sadar, topeng itu sudah hancur. Dan sekarang dia akan mendatangi Mayuko. Tapi tidak berapa lama telepon Yuri berbunyi. Ternyata itu dari Mayuko. Sekarang dia sudah sadar berkat calon dewa yang membantunya. Yuri sangat senang. Dia juga mengatakan minta maaf karena tidak ada di samping Mayuko. Karena sekarang dia sedang berupaya untuk mencari cara agar Mayuko sadar. Mayuko sangat senang, dia meminta Yuri untuk segera kembali. Sementara di tempat lain, Rika sudah berhasil bertemu dengan Yoshida. Yoshida sangat senang akhirnya dia tidak sendiri lagi. Tapi ancaman besar menanti mereka. Mereka diserang dengan gas air mata oleh manusia bertopeng. Dan di saat kekabutan ini mereka diserang. Dan untung saja Rika menggunakan kacamata anti gas ini. Dia melawan beberapa pria bertopeng jahat. Awalnya mereka berhasil, tapi mereka diserang lagi. Calon dewa yang menyerang mereka ini sangat kuat. Dia bisa mengendalikan 30 topeng lainnya. Rika tak bisa melawan lagi karena dia kehabisan banyak darah. Rika juga diculik oleh topeng perenang. Karena manusia kompeten akan diculik dan dibawa ke orang yang bisa mengendalikan topeng. Dan apa yang terjadi ini juga diketahui oleh Yuri dari tim kakaknya. Dan handphone yang Yuri pegang ini juga menjadi remuk karena kemarahannya. Kemarahan yang tak bisa tertahan ini membuatnya ingin menemukan kakaknya. Sementara di tempat lain, Kwon mendengar suara samar. Mungkin itu suara Yuri. Nomor Yuri juga tak bisa dihubungi. Mayuko merasa khawatir. Dia segera mencari Yuri. Tapi dia bingung jalan mana yang harus dia tempuh untuk menemui Yuri. Dia kesal dan berteriak. Dan teriakan itu didengar oleh Yuri. Yuri tersadar dan membalas teriakan itu. Dan saat itu juga Mayuko tahu di mana Yuri berada. Tapi Mayuko mengalami masalah. Ada penembak runduk lain yang ingin menembak Mayuko. Tapi untung saja ada Pak Topeng yang membantunya. Manusia bertopeng ini ternyata tidak sendiri. Dia berdua dengan temannya. Tapi tiba-tiba Yuri datang. Dia berhasil melumpuhkan lawan dengan pistolnya. Yuri seperti manusia super. Saat peluru menghujani mereka, dia dengan cepat membasmi peluru itu dengan tembakannya. Tentu saja itu membuat Mayuko sangat tercengang. Dan di sini Yuri juga sangat kaget. Dia melihat Pak Topeng menembaki musuh mereka ini. Dan secara singkat Mayuko menjelaskan kalau Pak Topeng ini adalah sekutu mereka sekarang. Dan mereka pun berhasil mengalahkan dua manusia bertopeng ini. Di sini Mayuko meminta Yuri untuk menjelaskan apa yang terjadi kepadanya saat dia tak sadarkan diri. Di sini Yuri mengatakan kalau dia menggunakan topeng tanpa mulut, tapi dia tidak bisa menjelaskan secara rinci tentang topeng tanpa mulut ini. Dan tidak berapa lama Kwon datang, dia memperkenalkan dirinya. Dan di sini sinar memancar antara mereka berdua. Mereka berdua ini benar-benar calon dewa. Di sini Kwon menyampaikan pesan Pak Topeng untuk Yuri. Dia mengatakan kalau mereka baru mulai melalui pertarungan mencolok, jadi mereka semua harus pindah. Dan di sini tujuan mereka semua sama, yaitu mengakhiri dunia ini dengan damai. Sementara di tempat lain keadaan Rika masih baik-baik saja.
Topeng perenang selalu mengikutinya. Mereka akan menuju markas pengendali topeng berada. Dan Rika pun langsung dipertemukan dengan calon dewa yang menyanderanya. Dia adalah Mamoru Aikawa. Ternyata dia ingin Rika bergabung dengannya untuk menciptakan dunia yang damai. Tapi Yuri tidak bisa percaya begitu saja dengan pria di depannya ini. Tapi Rika juga tak langsung menyetujui kesepakatan dengan Aikawa ini. Dia harus memikirkannya lagi. Nah, sekarang Aikawa ingin mengajak Rika untuk ke atap bersamanya. Ternyata mereka akan menunggu helikopter datang. Tapi tujuan Aikawa bukanlah untuk lari dari dunia ini. Dia ingin menjadi dewa yang sempurna. Dan untuk menjadi dewa yang sempurna, seseorang harus tiba di menara tinggi ini. Dan untuk tiba di sana, mereka harus menggunakan helikopter. Dan mereka harus membajak helikopter itu. Dan tidak berapa lama helikopter datang. Tapi mereka tidak mendarat. Mereka mungkin menyadari kalau ada calon dewa di atas gedung ini. Dan mungkin mereka ingin mencegah berakhirnya dunia mengerikan ini. Dengan kata lain, mereka tak ingin ada dewa yang sempurna lahir kembali. Aikawa juga menempatkan beberapa orang bertopeng ke segala penjuru arah. Ada yang di barat, timur, selatan, dan utara. Aikawa kemudian pergi dari sana dengan beberapa petopeng lainnya. Sementara topeng voli dan perenang akan mengawasi Rika. Dan seorang malaikat yang bisa berbicara akan segera datang mewawancarai Rika. Tapi jika di sini sikap Rika mempersulit mereka, maka mereka tak akan segan-segan untuk membunuh Rika. Sementara di tempat lain, Pak Topeng memeriksa keadaan musuhnya. Dia juga menemukan telepon musuhnya. Mungkin ini bisa mempermudah mereka untuk mencari tahu siapa yang mengendalikan kedua petopeng ini. Di sini juga ingatan Pak Topeng ini sedikit kembali. Dia mengingat tentang Rika. Dia bingung apakah dulunya dia berteman dengan Rika atau tidak. Dan tidak berapa lama Pak Topeng diserang oleh penembak runduk yang sangat seksi. Mungkin dia mengincar Pak Topeng karena topengnya yang rusak. Dan penyerangan itu pun diketahui oleh Yuri dan kawan-kawan. Nah, sebelum wanita bertopeng ini menembak Pak Topeng, dia berpesan agar wanita ini menyampaikan pesannya kepada Yuri, Kwon, Mayuko, dan Rika. Kalau dia bisa hidup sampai akhir. Tapi tiba-tiba topeng samurai datang menyerang wanita seksi ini. Mereka bertarung sebentar, tapi kemudian wanita ini memutuskan untuk pergi saja dari sana. Nah, rupanya wanita seksi ini adalah anak buah Aikawa. Dia yang telah memerintahkan wanita ini untuk membunuh Pak Topeng. Dan di sini juga dia tahu kalau ada beberapa calon dewa di sisi timur. Mungkin mereka akan melakukan perang. Tapi sebelum itu dia akan mencari topeng kuat yang bisa dikendalikan. Sementara di tempat lain, Mayuko merasa ada yang aneh dengan Kwon. Dia kemudian membawa Kwon ke toilet dan bertanya beberapa hal kepada Kwon. Ternyata dia hanya bertanya apakah Kwon ini menyukai penembak runduk. Sikapnya benar-benar aneh menyangkut penembak runduk. Dan dia juga bertanya apakah Kwon yang telah menembak menara pada saat itu. Dan secara belak-belakan Kwon menjawab kalau dialah yang telah melakukan itu. Dan mungkin mereka juga harus memberitahu Yuri soal ini. Tapi di luar sana Yuri diserang oleh topeng sumo. Dia terpelanting. Dan untung saja ada Mayuko yang membantunya. Mereka bertarung bagaikan orang kesurupan. Dan itu disaksikan oleh Kwon. Dan tiba-tiba saja Pak Topeng datang. Yuri sangat ketakutan. Walaupun mereka sekutu, dia tetap ketakutan. Di sini Pak Topeng ini juga memberikan tas mereka yang ketinggalan. Dia juga memberikan ponsel musuh ke tim Yuri. Siapa tahu mereka bisa mencari tahu tentang musuh mereka. Dan tidak berapa lama setelah Pak Topeng pergi, Profesor, Pak Tanabe, dan yang lainnya datang. Yuri terus mengelabui profesor ini kalau dia lebih hebat dibandingkan profesor ini. Di tempat lain, Pak Topeng menyarankan sesuatu yang menarik kepada Kwon. Jika mereka mengetahui lokasi musuh, mungkin mereka bisa meledakkan gedung itu. Tapi Kwon tak bisa melakukan itu karena mereka menyandera manusia, yaitu kakak Yuri Honjo. Di tempat lain, Rika terus diinterogasi oleh wanita bertopeng ini. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 3 dari anime yang berjudul Tenku Shinpan. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Dan untuk part 4-nya akan segera menyusul ya. Bye-bye.